kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai revolusi teknologi transportasi. Revolusi teknologi transportasi adalah perubahan teknologi yang membantu pemindahan barang dan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh orang atau mesin. Dan alat transportasi itu sendiri juga digunakan untuk memudahkan orang melakukan aktivitas sehari-hari. Revolusi teknologi transportasi darat dan laut dari tahun 1938 sampai 1991 adalah sebuah periode sejarah yang ditandai oleh berbagai penemuan dan inovasi dalam bidang transportasi darat dan laut. Periode ini meliputi dua perang besar, yaitu Perang Dunia II dan Perang Dingin, yang mendorong perkembangan teknologi transportasi untuk kepentingan militer, ekonomi, dan sosial. Transportasi darat adalah transportasi yang menggunakan jalanan sebagai media untuk bergerak. Transportasi darat berguna untuk mengangkut orang ataupun barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Berikut adalah perkembangan transportasi darat dari periode Perang Dunia Kedua sampai ke Perang Dingin. Jadi yang pertama itu adalah kereta api. Pada tahun 1938, Jerman Nazi pertama kali memperkenalkan kereta api bertenaga diesel yang biasa kita sebut dengan Shannon Zeppelin. Kereta tersebut mampu mencapai kecepatan sampai 230 km per jam. Fungsi utama dibuatnya kereta ini yaitu sebagai eksperimen, sebagai uji coba teknologi penggunaan mesin diesel dalam transportasi rel berkecepatan tinggi. Meskipun akhirnya kereta api tidak menjadi transportasi komersial yang umum. Selanjutnya adalah Jeep. Jeep pada tahun 1940 Amerika Serikat mengembangkan Jeep sebagai kendaraan ringan dan tangguh untuk medan berat. Fungsi utama Jeep adalah untuk mendukung mobilitas pasukan militer di medan perang, terutama pada Perang Dunia Kedua. Namun setelah perang, Jeep juga diterapkan secara luas dalam keperluan sipil, seperti kendaraan off-road yang serbaguna. Selanjutnya adalah mobil mini. Pada tahun 1956, Inggris meluncurkan mobil mini pertama di dunia yang menjadi ikon budaya populer. Terus, fungsi mobil ini adalah sebagai kendaraan kota yang ekonomis dan praktis. Ini menjadi ikon budaya populer dan sangat diminati sebagai mobil kecil yang hemat bahan bakar. Selanjutnya ada kereta api peluru atau Shinkansen. Pada tahun 1964, Jepang memulai operasi kereta api peluru atau Shinkansen ini yang merupakan kereta api berkecepatan tinggi pertama di dunia. Kegunaan dari kereta api ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan perjalanan antar kota di Jepang. Ini membuka era baru dalam transportasi kereta api berkecepatan tinggi. Oke, selanjutnya mobil listrik. Pada tahun 1973, Prancis mengembangkan mobil listrik pertama yang dapat diisi ulang, yaitu disebut dengan Citroën. Fungsi utama mobil ini adalah sebagai langkah menuju kendaraan ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan ini yang tidak bergantung pada bahan bakar fosil atau minyak, dengan tujuan mengurangi polusi udara. Selanjutnya kita masuk ke mobil otonom. Pada tahun 1943, Jerman menguji mobil tanpa sopir pertama di dunia yang menggunakan kamera dan komputer untuk mengendalikan kendaraan tersebut. Fungsi mobil ini adalah sebagai eksperimen dalam pengembangan kendaraan otonom, membuka jalan bagi pengembangan mobil tanpa sopir yang lebih canggih di masa depan. Transportasi laut adalah jenis transportasi yang menggunakan laut sebagai media untuk bergerak. Transportasi laut dapat menghubungkan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya yang terpisah oleh laut. Perkembangan transportasi laut dari periode Perang Dunia sampai Perang Dingin adalah sebagai berikut. Satu adalah kapal selam. Pada tahun 1939, Jerman Nazi menemukan kapal selam pertama yang menggunakan mesin diesel dan listrik, yang disebut U-boat tipe 7. Fungsi utama kapal selam ini adalah sebagai alat perang yang dapat menyusup perairan musuh dengan lebih efisien dan memiliki kemampuan bertahan lebih lama di bawah air berkat teknologi mesin diesel dan listrik. Kedua ada kapal selam nuklir. Pada tahun 1954, Amerika Serikat menemukan kapal selam nuklir pertama di dunia yang bernama USS Nautilus. Fungsi utama kapal selam ini adalah sebagai inovasi militer yang menghilangkan ketergantungan pada pasukan bahan bakar konvensional dan memungkinkan kapal selam beroperasi di bawah air untuk alternatif.
Oke, selanjutnya kapal penumpang. Pada tahun 1959, Prancis membangun kapal penumpang terbesar dan tercepat di dunia saat itu, yang disebut SS French. Kapal ini digunakan sebagai sarana transportasi laut mewah dan efisien, menghubungkan berbagai pelabuhan internasional. Yang keempat, yaitu pada tahun 1967, Norwegia mengembangkan kapal tanker terbesar di dunia pada saat itu, yang disebut Atlantis. Fungsi kapal ini adalah untuk mengangkut minyak mentah dan untuk minyak lainnya secara efisien dan dalam jumlah besar. Lalu yang kelima, yaitu kapal hovercraft. Pada tahun 1981, Inggris memperkenalkan kapal hovercraft terbesar di dunia pada saat itu, yang disebut SR-4 3. Fungsi kapal ini adalah sebagai sarana transportasi cepat melintasi perairan dangkal, termasuk selat dan sungai dengan daya angkut yang besar. Selanjutnya adalah kapal kontainer. Kapal kontainer pertama kali diperkenalkan oleh Jepang pada tahun 1970. Pada saat itu, Jepang pertama kali meluncurkan kapal kontainer terbesar di dunia yang disebut dengan Tokyo Express. Kapal kontainer digunakan untuk mendukung perdagangan internasional untuk mengangkut kargo kontainer dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain dengan efisien.